Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Fani dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai makalah yang kami buat, yaitu tentang masyarakat cyber. Nah, apa itu masyarakat cyber? Masyarakat cyber atau yang biasa disebut dengan warganet memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi. Teknologi digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Bentuk komunikasinya pun berbeda dengan masyarakat di dunia nyata. Kemudian, perubahan bentuk komunikasi yang terjadi tidak dapat kita pisahkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Banyak sekali masyarakat yang menggunakan teknologi komunikasi sebagai cara primer untuk menyampaikan pesan. Akibatnya, pesan yang disampaikan lebih kaya makna karena pesan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, masyarakat cyber sebagai masyarakat maya bergantung pada simbol-simbol dalam menyampaikan pesan. Kemudian, interaksi simbolik digunakan oleh masyarakat cyber untuk menyampaikan pesan. Tidak jarang kita temukan bahwa makna dari simbol yang disampaikan diinterpretasikan secara berbeda sehingga menimbulkan multipersepsi. Perkenalkan, nama saya Hamka dari Pikom 4C. Di sini masyarakat siber atau yang biasa disebut warganet memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi. Teknologi digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Bentuk komunikasinya pun berbeda dengan masyarakat di dunia nyata. Penyampaiannya itu sangat berbeda dari masyarakat siber, memiliki simbol-simbol dengan artian yang sangat berbeda-beda. Warganet. Nah, apa sih masyarakat cyber ini? Masyarakat cyber merupakan sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung kita indra melalui pembicaraan manusia, akan tetapi dapat kita rasakan dan kita saksikan sebagai sebuah realitas. Masyarakat cyber ini terbentuk akibat adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang pada saat ini. Kehadiran media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar manusia pun berubah menjadi sebuah dunia yang baru. Masyarakat cyber juga berakibat pada hilangnya batas-batas sosial pada era globalisasi saat ini. Nah, sebagai ciptaan manusia, masyarakat cyber ini menggunakan seluruh metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang kemudian dikembangkan di dalam segi-segi kehidupan maya, seperti membangun interaksi sosial, kehidupan kelompok, membangun stratifikasi sosial, membangun kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya ada yang bersifat sebentar atau sementara, ada juga yang bersifat waktunya tuh relatif lama, dan menetap. Saya akan mereview materi dari kelompok 1 yang berjudul Pendekatan Filsafat Sosiologi Komunikasi. Filsafat sosial, sosiologi modern, dan komunikasi. Ilmu-ilmu sosiologi berasal dari beberapa ilmu-ilmu yang dijelaskan secara singkat atau sejarah singkat. Sejarah filsafat ilmu yang masih mencatat perkembangan tersebut. Yang pertama, sebelum Yunani kuno, kurang lebih 600 sebelum Masehi. Yang kedua, Yunani kuno kurang lebih 600 sebelum Masehi. Yang ketiga, abad pertengahan 300 sebelum Masehi sampai dengan 1300 Masehi. Di abad pertengahan 300 sebelum
Masehi sampai dengan 1300 Masehi, pertentangan kritik dengan penelitian ilmu pun semakin berkembang. Selanjutnya ini ada positivisme pada abad ke-20. Nah, filsuf yang mempelopori aliran filsafat ini ialah Auguste Comte. Nah, beliau juga yang menciptakan istilah sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat secara ilmiah. Nah, kemudian positivisme ini mendominasi wacana ilmu dengan menetapkan kriteria ilmu manusia maupun alam untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan, diantaranya eksplanatoris dan prediktif. Nah, selanjutnya ada alam simbolis. Nah, positivisme telah mereduksi kekayaan pengalaman manusia menjadi fakta-fakta empiris. Manusia menurut Ernest Cassirer adalah makhluk yang memiliki substratum simbolis dalam benaknya hingga mampu memberikan jarak antara rangsangan dan tanggapan. Distansi tersebut pun melahirkan apa yang disebut simbol-simbol simbolis seperti ilmu pengetahuan, seni, religi, dan bahasa. Nah, kemudian yang terakhir ini ada postmodernisme. Nah, postmodernisme ini sangat anti terhadap ide-ide seperti kemajuan, emansipasi, linearitas sejarah, dan sebagainya. Nah, para pemikir postmodern ini ada diantaranya itu seperti Lyotard, Foucault, dan Derrida. Nah, postmodernis ini adalah pewaris kaum sofis Yunani yang sangat anti kebenaran tunggal demi berkembangnya kebenaran partikular yang plural. Nah, kemudian postmodern ini merupakan gelombang kritik mutakhir terhadap modernisme yang telah dijadikan sains, rasionalitas, suatu teologi baru yang menghasilkan suatu kebudayaan yang matematis, kalkulatif, monolitik, dan kering batin. Seperti itu. Nah, postmodernisme ini juga merupakan periode di mana ketidakpercayaan narasi-narasi raksasa yang sifatnya universal dan esensialis semakin gencar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lahirnya sosiologi komunikasi. Nah, istilah sosiologi itu berasal dari kata sosios dan logos. Sosios sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Nah, lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian yaitu Auguste Comte. Nah, ia itu adalah seorang orang yang pertama mencetuskan nama sosiologi dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive yang terbit pada tahun 1938. Kemudian lanjut ke pendekatan sosiologi komunikasi. Dalam pendekatan sosiologi komunikasi itu ada 5 kajian yang menuntun ke arah komunikasi massa. Pendekatan yang pertama yaitu memetakan secara detail pola perilaku bagi individu ataupun suatu lokasi tertentu. Nah, individu pada proses komunikasi merupakan aktor utama yang memainkan peran. Bahkan suatu organisasi ataupun suatu proses komunikasi merupakan aktor utama yang memainkan peran. Nah, kemudian pendekatan yang kedua yaitu riset yang berhubungan dengan hubungan antara model komunikasi. Nah, model komunikasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya komunikasi manusia, di mana proses yang terjadi seharusnya bersifat menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan komponen penting di dalamnya. Kemudian lanjut ke pendekatan yang ketiga. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu berkenaan dengan distribusi kebutuhan komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Komunikasi juga memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Lanjut ke pendekatan yang keempat. Nah, pendekatan yang keempat itu lebih memperhatikan masalah bahasa sebagai alat komunikasi selain lisan dan tulisan. Dalam kajian sosiologi komunikasi media massa, perlu dilakukan riset terhadap bahasa komunikasi karena bahasa merupakan alat komunikasi agar dapat berinteraksi. Pendekatan yang terakhir, secara sistematik itu menggali dan memonitor sistem pengawasan dan pengendalian serta pemikiran akan fasilitas-fasilitas komunikasi. Nah, fasilitas-fasilitas komunikasi itu merupakan segala sesuatu yang membuat suatu usaha mudah untuk dilaksanakan. Hal ini bisa berupa benda ataupun uang ataupun yang lainnya. Jadi,
bisa kita simpulkan sosiologi komunikasi itu terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik komunikasi yang terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Nah, ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Mungkin cukup sekian